Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Kiswah TV dan juga Humairah Channel dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di media yang kita cintai bersama. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita hadirkan untuk Rasul kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan di pagi hari ini kita akan mengkisahkan sebuah risalah, sebuah surat dakwah yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja. Salah satu raja yang mendapatkan risalah itu adalah Adimur Rum, pembesar Romawi atau dikenal dengan Kekaisaran Byzantium. Surat ini dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat sebagai pengantar surat yang sangat tampan, ahli di dalam diplomasi. Dialah sahabat Dihyatu Al-Kalbi. Bagaimana kisahnya dan apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah dan belum terjadi hijrah, kita tahu bahwa tantangan dakwah yang dihadapi Rasul teramat sangat berat. Banyak penduduk Mekah itu menolak dakwah Nabi. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dalam dakwahnya, sehingga banyak para sahabat akhirnya terpaksa hijrah, terusir dari negaranya sendiri. Sebagian mereka hijrah ke Habasyah sampai 2 kali, dan belakangan kemudian hijrah ke kota Yathrib yang belakangan disebut kota Madinah. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian hijrah bersama rombongan para sahabat yang lainnya menuju kota Madinah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah. Selama di kota Madinah banyak terjadi peperangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya perang yang sangat masyhur, perang Badar Kubra, kemudian juga perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Sampai pada waktunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan umrah bersama sebagian kecil para sahabat, kemudian dilarang dan diancam, yang berakhir dengan sebuah perdamaian yang dikenal dalam sejarah sebagai Sulhu Al-Hudaybiyah, yang diantara bulir kesepakatan dalam perdamaian itu untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling berperang, sehingga akhirnya kedua belah pihak mendapatkan kedamaian hidup, baik dari kubu orang-orang Quraisy yang tadinya mereka sulit untuk melakukan perniagaan
ke Syam karena bagaimanapun harus melintasi kota Madinah. Terkadang ketika masih kondisi bermusuhan dan berperang dan belum ada perdamaian, mereka kesulitan karena akan berhadapan dengan tentara Nabi SAW dalam perjalanan niaga mereka ke Syam. Begitu juga sebaliknya, sehingga akhirnya Nabi SAW punya peluang. Sudah tidak disibukkan lagi kemudian dengan perkara orang-orang kafir Quraisy, dan Rasul menyibukkan dengan berdakwah ke kabilah-kabilah yang ada di sekitar Yathrib, sampai menyurati beberapa raja seperti Najasyi, raja Ethiopia, kemudian Kisra, raja Persia, termasuk juga kisah yang kita akan kisahkan, surat dakwah kepada Herakli, seorang pembesar Romawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang memang pakar dalam diplomasi, namanya Dihyah ibn Khalifah ibni Farwat ibni Fadalat al-Kalbi, atau dikenal dengan Dihyatul Kalbi, seorang sahabat yang masyhur, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk juga banyak menyaksikan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Dihyatul Kalbi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kana min kibaris sahabat, termasuk seniornya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan sahabi jalil, kana jamilus surah, aslama qadiman walakin lam yashhad badran wa syahida ma ba'dah. Dia sahabat yang sangat mulia, memiliki penampilan yang sangat tampan sehingga menjadi perhatian para wanita. Apabila dia berangkat ke Syam, banyak para wanita yang meninggalkan kesibukannya dan terus memandang wajah Dihyatul Kalbi saking tampannya, sehingga Jibril apabila mendatangi Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jal, lebih sering menyerupai Dihyatul Kalbi, sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah menyangka bahwa Rasul sedang berdiri menghadap Dihyah dan sedang berbincang-bincang. Setelah ditanya, maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, itu bukan Dihyah, itu adalah Jibril. Kemudian Rasul mengatakan, hal ra'aiti, apakah engkau melihatnya wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Maka Rasul mengatakan, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Intinya bahwa Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Herakli lewat perantara sahabat yang sangat mulia Dihyatul Kalbi. Taib, kita mulai kisah ini dari Herakli dulu. Siapa Herakli ini? Herakli ini istilah raja dari raja-raja Romawi, sama dengan Najasyi istilah raja bagi raja-raja Habasyah Ethiopia, ataupun Tubba istilah raja bagi raja-raja Yaman, dan begitu seterusnya. Disebut juga sebagai Kaisar. Kaisar itu diambil karena ketika ibundanya sedang sakit parah, sementara dia sedang hamil dan mengandung Herakli ini, dan ketika itu peralatan tidak sebagaimana secanggih hari ini, maka ketika sakaratul maut ibundanya, kemudian dibelahlah perutnya. Maka dalam bahasa mereka membelah perut itu disebut Kaisar. Maka rupanya anak yang ada dalam perut ibunya itu masih bergerak-gerak. Akhirnya diselamatkan dengan cara dibelah perutnya, kemudian dikeluarkan anak tersebut, dan selamatlah anak tersebut, kemudian disebut Kaisar. Karena ketika melahirkan perut ibundanya disobek, kemudian selamat, tapi ibundanya meninggal dunia.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan bahwa nama Herakli itu adalah Falavius Hercules Augustus. Falavius Hercules Augustus, itulah nama asli beliau, atau kemudian dikenal dengan Herakli dalam bahasa Arab. Lah Herakli ini tumbuh besar dan memiliki sedikit ilmu tentang nujum. Dia ahli nujum, artinya sedikit memiliki ilmu dalam dunia perdukunan. Lah ketika dia menjadi raja bagi Romawi, bahkan ketika itu Romawi sangat kuat sekali karena mampu mengalahkan Persia, dan dua-duanya negara adidaya kala itu. Herakli ini suatu ketika bermimpi. Mimpinya aneh. Dia memandang bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian dia melihat sosok seorang penguasa yang dikhitan, yang disunat bahasa kitanya. Kemudian dia pun terbangun dengan wajah yang tidak ceria, sehingga kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya kepada Herakli tentang ada apa gerangan dengan raja mereka yang biasa ceria, biasa selepas tidur menghadap mereka, berbincang-bincang, ngobrol, rapat, begitu seterusnya. Tiba-tiba hari itu murung, sehingga kemudian ditanyakan kepada Herakli ini apa yang terjadi dengan dirinya. Maka dia pun mengatakan, qad dhahara mulkul khitan, telah tampak kepadaku kerajaan orang-orang yang disunat, orang-orang yang dikhitan. Maka ketika mendengar ada kekhawatiran dari Herakli bahwa kekuasaannya akan digoyang oleh seorang raja penguasa bagi orang-orang yang dikhitan, orang-orang di sekitar Herakli itu menyangka bahwa jangan-jangan orang-orang yang dikhitan itu adalah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak mengenal orang yang dikhitan kecuali orang Yahudi. Akhirnya kemudian orang-orang di sekitar Herakli mengatakan, kalau itu yang kau khawatirkan wahai raja, kita tangkap saja orang-orang Yahudi yang ada di Syam ini, kemudian kita bantai supaya kau tenang dan tidak merongrong kerajaanmu. Sebagaimana Fir'aun ketika khawatir dengan seorang anak yang lahir dari Bani Israel, maka Fir'aun membantai Bani Israel. Akan tapi Herakli kemudian mengatakan, tidak, tunggu sampai datang kejelasan. Lah selang beberapa saat, beberapa waktu dari mimpinya Herakli yang meramalkan akan datang seorang raja yang diikuti oleh orang-orang yang dikhitan atau disunat dan akan menggulingkan kekuasaannya, tiba-tiba datanglah surat dari Nabi SAW lewat perantara Dihyatul Kalbi. Karena raja tidak bisa berbahasa Arab, tentu surat itu juga diterjemahkan, yang isinya disebutkan di dalam hadis Bukhari dan juga hadis-hadis yang lainnya. Qala bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdillah wa rasulihi ila Herakla adhimir Rumi, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marrataini, fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Kemudian Nabi SAW melanjutkan suratnya dan membacakan atau menuliskan satu ayat Al-Quran, wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Surat ini dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya teruntuk kepada Herakli, pemimpin Romawi. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, aku serukan kepada engkau wahai Herakli untuk masuk ke dalam Islam. Maka masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat, dan Allah akan berikan kepadamu 2 kali lipat pahala. Tapi jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa umat Arisiyin. Siapa Arisiyin? Nanti akan saya jelaskan siapa Arisiyin ini. Kemudian Nabi SAW mencantumkan ayat, wahai ahla kitab, orang-orang yang diberikan kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kita dengan kalian, agar kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, agar kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, agar jangan sampai sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika mereka berpaling, katakan, bersaksilah bahwa kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi. Inilah isi surat yang singkat yang ditulis Nabi SAW kepada pemimpin Romawi lewat tangan Dihyatul Kalbi. Ketika Herakli kemudian membaca surat ini, sebelumnya dia bermimpi, maka seolah-olah ada korelasi antara mimpi dengan surat itu. Akhirnya kemudian Herakli pun mencari orang-orang Arab, ingin mengetahui sosok siapa yang mengirim surat ini, siapa Muhammad itu, siapa raja Arab yang berani-berani mengirim surat kepada Herakli dan mengajak masuk ke dalam agamanya, bahkan mengancam kalau dia sampai berpaling maka dia akan menanggung dosa Arisiyin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kebetulan ketika itu rombongan Abi Sufyan yang sudah lama tidak berniaga ke Syam membawa 30 anggota para peniaga, para pembisnis yang dipimpin Abi Sufyan, berangkat dari Mekah ke Syam untuk membawa barang-barang dagangan dari Mekah dijual di Syam. Lah ketika itu Raja Herakli memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari orang-orang Arab yang berasal dari orang yang mengirim surat itu. Akhirnya kemudian ditangkaplah Abi Sufyan dengan 30 anggotanya dan dihadapkan kepada Raja Herakli. Di sini terjadi hiwar yang sangat agung, yang sangat besar antara dialognya Abi Sufyan dengan Herakli yang dicatat dalam sejarah sebagai dialog terbesar, karena dialog ini syarat dengan pelajaran. Maka karena Abi Sufyan berbahasa Arab, tidak paham bahasa Romawi, begitu juga sebaliknya, maka Herakli memanggil penerjemahnya. Kemudian Herakli meminta kepada penerjemahnya untuk bertanya kepada rombongan Abi Sufyan ini. Salhu, tanya kepada dia tentang siapa yang paling dekat nasabnya orang-orang yang datang ke Syam bersama orang yang mengirim surat itu, Nabi SAW. Maka orang-orang pun kemudian mengisyaratkan kepada Abi Sufyan. Kenapa Herakli bertanya soal siapa yang dekat nasabnya? Karena kedekatan nasab tentu akan lebih mengenal sosok siapa orang tersebut. Akhirnya kemudian Abi Sufyan pun dihadapkan kepada Raja Herakli, kemudian berdialog yang dicatat dalam beberapa referensi buku hadis, diantaranya Bukhari dan yang lainnya. Maka kata Herakli kepada penerjemahnya, Salhu, tanyakan dia, kaifa hasabuhu fikum, bagaimana nasabnya,
Maksudnya Nabi SAW yang mengirim surat itu bagaimana nasabnya? Apakah dia dzu nasabin? Apakah dia memiliki nasab yang mulia, nasab yang terhormat? Maka Abi Sufyan menjawab, huwa fina dzu nasabin. Ya, dia adalah orang yang hidup di antara kami dan dia memiliki nasab dan hasab yang baik, yang terhormat lagi mulia. Kemudian Herakli bertanya lagi, hal kana min abaihi mulkun? Apakah orang yang mengirim surat kepadaku, maksudnya Nabi SAW itu, bapaknya seorang raja? Maka Abi Sufyan mengatakan, lah, tidak. Kemudian kata Herakli bertanya lagi, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqul ma qal? Apakah kalian menuduh orang tersebut suka berdusta sebelum kalian berusaha menjelek-jelekan dia? Karena tahu Abi Sufyan di mata Herakli adalah musuhnya Nabi SAW. Maka Abi Sufyan mengatakan, la, tidak, dia tidak pernah berdusta. Kemudian Herakli bertanya lagi, man yattabi'u, siapa yang mengikutinya? Asyrafun nasi am du'afa'uhum? Apakah orang-orang lemah di antara mereka ataukah orang-orang yang terpandang yang mengikuti orang yang ngaku Nabi itu? Maka Abi Sufyan menjawab, bal du'afa'uhu amma asyrafuhum wadul ansabi fihim fala. Kata Abi Sufyan, yang mengikuti orang tersebut adalah orang-orang lemah, adapun orang-orang terhormat dan yang memiliki nasab tidak mengikutinya. Kemudian Herakli bertanya lagi, ayaziduna am yankusun? Apa pengikutnya makin bertambah ataukah berkurang? Maka Abi Sufyan mengatakan, bal yazidun, bahkan bertambah. Kemudian Herakli mengatakan, hal yartad ahadu minhum an dinihi ba'da an yadkhula fihi karhan lahu? Apakah setelah orang-orang yang mengikuti Nabi tersebut masuk ke agamanya, kau dengar pernah ada satupun yang murtad karena tidak suka dengan agamanya? Kata Abi Sufyan, lah, tidak. Semua tidak ada yang murtad, kalau sudah masuk susah keluar. Kemudian kata Herakli, hal qataltumuhu? Apakah engkau memerangi mereka? Apakah engkau berperang memerangi dia, maksudnya Nabi yang mengirim surat kepada dia, pada Herakli? Maka Abu Sufyan mengatakan, na'am, ya, kami memerangi dia. Kemudian Herakli mengatakan, kaifa kana qitalukum iya? Bagaimana cara perang kalian melawan dia? Apakah mengalami kemenangan ataukah kekalahan? Maka Abi Sufyan mengatakan, takunul harb bainana wa bainahu sajjalan yusibu minna wa nusibu minhu. Ya, kami terkadang perang melawan orang itu, terkadang dia yang menang, terkadang dia yang kalah. Kemudian Herakli mengatakan, hal yaghdir, apakah dia pernah berkhianat? Maka Abi Sufyan mengatakan, la, tidak, dia tidak pernah berkhianat. Kemudian kata Herakli, hal qala hadzal qaul ahadun qablah fahuwa yatashabbah bihi? Apakah yang diucapkan orang yang ngaku Nabi ini pernah ada orang yang mengucapkannya sehingga dia hanya meniru-niru saja? Kata Abi Sufyan, la, tidak, baru dia yang mengucapkannya. Kemudian kata Herakli, apa yang diseru orang itu? Maka kemudian Abi Sufyan mengatakan dia menyeru untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan apa yang disembah bapak-bapak kami. Kemudian Herakli pun memandang penerjemahnya, kemudian mengatakan, sesungguhnya aku bertanya soal nasabnya, dan dia katakan dia memiliki nasab yang terhormat. Maka begitu juga para nabi sebelumnya diutus dan
rata-rata adalah nabi yang paling terhormat dari nasab seluruh kaum-kaumnya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah dia memiliki keturunan raja? Kemudian dia katakan tidak. Maka aku katakan, kalau seandainya kemudian ada keturunannya raja, tentu maksud dia mengaku nabi jangan-jangan hanya untuk mengambil kembali kerajaannya. Kemudian aku bertanya lagi bahwa pengikutnya apakah orang-orang lemah ataukah terhormat? Dia katakan orang-orang lemah, dan orang-orang terhormat sedikit sekali yang mengikutinya. Maka kata Herakli, begitulah para rasul, memang pengikutnya rata-rata orang-orang lemah. Kemudian aku bertanya lagi, apakah engkau menganggap dia pendusta? Dan dia katakan tidak. Ya, karena seorang nabi tidak mungkin berdusta. Kalau dia tidak berdusta kepada manusia, maka yakin dia tidak mungkin berdusta atas Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dia sudah berani berdusta kepada manusia, pasti tidak akan mudah berdusta kepada Allah azza wa jalla. Kemudian aku bertanya lagi kepada dia, apakah ada yang murtad dari para pengikutnya karena benci dengan agamanya? Dan dia pun katakan tidak. Begitulah iman, apabila sudah tercampur dalam hati maka susah keluarnya. Kemudian aku bertanya, apakah bertambah atau berkurang? Dia katakan bertambah. Begitulah iman, kalau sudah sempurna maka akan merembet kepada yang lainnya. Kemudian aku bertanya, apakah dia pernah berkhianat? Dan dia katakan tidak. Begitulah para rasul, tidak mungkin berkhianat. Dan aku katakan kepadanya, apakah dia pernah atau ada orang yang pernah mengucapkan hal yang sama? Dan dia katakan tidak. Begitulah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, maka dialah orang yang pertama mengucapkan sebelum yang lainnya. Kemudian yang terakhir aku tanyakan, apa yang diserunya? Dia katakan bahwa dia menyuruh kepada tauhid dan meninggalkan agama moyang-moyang mereka. Begitulah para nabi, mereka tidak bergantung kepada adat istiadat karena mereka berucap dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dari sini Herakli pun berubah wajahnya. Ketika berubah wajahnya, tiba-tiba Abi Sufyan dia bicara dan mengatakan, laqad aduma amra Abi Kabshin, sungguh telah besar namanya Abi Kabshin. Abi Kabshin itu maksudnya Nabi SAW. Di sini Abi Sufyan tidak menisbatkan kepada kakek buyut Rasul seperti Abu Talib, Abdul Muttalib dan begitu seterusnya, tapi dinasabkan kepada ayah susuannya, karena Abi Kabshin itu kunyah daripada suami Halimah Sa'diyah yang menyusukan Nabi SAW. Karena bencinya Abi Sufyan kepada Rasul sehingga tidak mau menasabkan Rasul kepada kakek buyutnya, tapi dinasabkan kepada suami daripada Halimah, ibu susuannya. Itulah kebencian, ya. Kata Herakli, setelah dia memandang para batrik-batriknya yang ada di kerajaan itu, para tokoh-tokohnya dan orang di sekelilingnya, kemudian dia mengatakan, iyakun kama taqulu fihi haqqa fa innahu nabiyyun. Kalau yang kalian katakan itu benar, kalian tidak berdusta kepadaku, ingat, dia itu seorang nabi dan aku sudah mengetahuinya. Karena Herakli itu dicocokkan dengan mimpinya masalahnya. Kemudian yang kedua, Herakli ini seorang ahli baca, suka membaca kitab-kitab lama. Dia menguasai Taurat dan Injil dan memiliki ilmu dunia sedikit, dunia perdukunan. Sehingga dia mengatakan, kalau yang kalian katakan benar bahwa dia telah muncul, aku yakin dia seorang nabi dan aku sudah mengetahuinya. Kalau seandainya lau kuntu indahu, aku berada di sisinya, la ghasaltu an qadamaihi, tentu aku akan cuci kedua kakinya. Seolah-olah dari sini Herakli pun kemudian mengikuti dan membenarkan ajaran Nabi SAW. Kemudian kata Herakli, keluarkan surat itu. Maksudnya surat yang dibawa oleh Dihyatul Kalbi kepada dia. Bacakan sekali lagi di sini. Bacakan kepada mereka. Bacakan kepada kita semuanya. Maka penerjemahnya membawa surat itu kemudian membacakan kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdillah wa rasulihi ila Herakli adimir Rum.
salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bi diayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marrataini fa in tawallaw fa inna 'alaika ithmal arisiyin wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad ibn Abdillah dan Rasulnya, teruntuk Herakli pembesar Romawi, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, maka kuserukan kepada engkau Herakli, masuklah ke dalam Islam. Islam kau akan selamat dan Allah akan berikan kepadamu 2 pahala. Tapi jika kau berpaling, ingatlah engkau telah menanggung dosa Arisiyin. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian, agar kita tidak boleh menyembah kecuali Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun, tidak mengambil sebagian kita dan yang lainnya Tuhan selain Allah. Maka jika mereka berpaling, katakan, persaksikan saya seorang muslim. Semua mendengarnya. Dari sinilah sebenarnya hidayah sudah hampir masuk ke hati Herakli. Akhirnya dia mencoba untuk memanggil manusia, mendakwahkan dakwah Nabi SAW ini, dan disuruhnya untuk mengikuti Nabi SAW, ya, karena sudah tampak Nabi itu. Tapi ketika dia membacakan surat itu kepada halayak umum, tiba-tiba orang pun lari dan masuk ke rumah-rumah mereka dan mengunci-ngunci rumah mereka. Mereka menolak kehendak Herakli supaya mereka mengikuti agama Nabi SAW, karena kekhawatiran kalau seandainya kemudian Herakli ini mendapatkan kesulitan dari rakyat Romawi. Akhirnya dia pun mengatakan, sesungguhnya aku mengajak kalian itu hanya ingin menguji kalian. Bayangkan, karena takut kehilangan kerajaannya, iman yang hendak masuk di hatinya tercabut lagi. Akhirnya Herakli pun mendatangi para pendeta-pendeta, padri-padri yang sangat besar, yang sangat didengarkan ucapannya oleh bangsa Romawi. Kemudian diserahkan surat itu, kemudian diceritakan mimpinya, kemudian diceritakan tentang dialog dia dengan Abi Sufyan, kemudian macam-macam diceritakan kepada para padri-padri kanisa itu. Dan subhanallah, para padri itu membenarkan surat itu, bahwa memang dia seorang nabi. Akhirnya kemudian para padri itu mengumpulkan para pembesar Romawi untuk diajak bergabung, tapi justru mengalami kemarahan, dan para pembesar itu akhirnya membunuh padri tersebut. Mendengar bahwa padrinya dibunuh, maka Herakli pun akhirnya semakin ketakutan kalau kekuasaannya akan hilang. Maka dia hanya bisa mendoakan, tapi tidak bisa apapun dengan pembunuhan terhadap padri yang sangat besar, yang justru membenarkan surat dari Nabi SAW bersama dirinya. Intinya bahwa terkadang seseorang sudah hampir disapa hidayah, tiba-tiba hidayah itu berlalu dan tidak hinggap dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Humairah Channel. Maka dari sini Herakli ketika sudah membaca surat itu, kemudian merenung, akhirnya kemudian dia pun hampir mendapatkan hidayah. Makanya wajar kalau dia mengatakan, kalau aku berada di sisinya, ku cuci kedua kakinya itu, saking membenarkannya gitu ya. Tapi rupanya hidayah itu hilang kembali dari qalbu Herakli gara-gara kekuasaan. Begitulah Nabi SAW ketika mengirim surat, ada yang diterima, ada yang ditolak. Seperti yang diterima Raja Najasyi, langsung diterima dan langsung masuk ke dalam agama Rasul. Bahkan Nabi SAW menyolatkan kematian Raja Najasyi Ashamah ibn Afjur karena wafatnya, karena tidak ada yang menyolatkan dia di Ethiopia sana. Makanya Rasul kemudian salat gaib, dan itulah salat gaib pertama Rasul untuk Raja Najasyi, dan Rasul tidak pernah salat gaib lagi setelah itu. Bahkan sebagian ulama menyebutnya Najasyi itu sebagai muhadram, orang yang hidup di zaman Rasul tapi tidak bisa menatap Rasul.
Tapi ada juga yang menyobek-nyobek suratnya, seperti Kisra Persia. Ketika datang surat kepada beliau, kemudian disobek-sobeknya surat itu. Kemudian ketika Rasul mendengar bahwa suratnya disobek-sobek, maka Rasul pun mengatakan, mazzakallahu mulka, semoga Allah sobek-sobek kembali kerajaannya, semoga Allah hancurkan kerajaannya, semoga Allah hancurkan kerajaannya. Ya, rupanya doa Nabi SAW cepat terkabulkan ketika di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Persia jatuh tumbang ke tangan kaum muslimin. Itulah doa Nabi SAW, mazzakallahu mulka. Tetapi karena Herakli ini dalam hatinya membenarkan, akhirnya dia pun hanya bisa memberikan hadiah kepada Nabi SAW lewat Dihya saja, tapi dia tidak masuk Islam. Ya. Lah, yang ingin saya sedikit ceritakan sebelum kita tutup adalah kalimat Arisiyin, karena Nabi SAW dalam isi surat itu mengatakan kepada Herakli ini, fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal Arisiyin, kalau engkau sampai berpaling maka engkau akan menanggung dosanya orang-orang Arisiyun. Siapa Arisiyun ini? Ada yang membaca Arisiyin, ada yang membaca Arisiyin tanpa dua ya, ada yang mengatakan Irisiyin, ada yang mengatakan Yarisiyin, tapi yang masyhur adalah Arisiyun atau Arisiyin. Dan itu diambil dari seorang nama, dari nama-nama Romawi yang disebut dengan Arius. Lah, Arius ini dulunya terpengaruh dengan pemahaman Plato, pemahaman Yunan, dan dia salah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari pengikut Isa bin Maryam. Lah, di zaman Arius inilah muncul pemahaman tathlis, di mana orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa satu di antara tiga Tuhan, bahwa Isa anak Tuhan, bahwa Isa adalah Tuhan itu sendiri. Lah, Arius ini salah satu orang Nasrani pengikut Isa bin Maryam, pengikut ajaran Isa bin Maryam yang sangat setia, sangat saleh, mentauhidkan Allah, tidak terpengaruh dengan keyakinan Nasrani yang lainnya. Artinya ketika itu Nasrani pecah menjadi dua. Pecahan yang pertama, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak menganggap Isa itu satu di antara tiga Tuhan, ataupun anak Tuhan, ataupun dia Tuhan. Tapi kelompok yang lainnya justru yang berpemahaman seperti itu, mengakui bahwa Isa adalah satu di antara tiga Tuhan. Lah, kelompok Arius ini selalu berseberangan dengan orang itu, tapi karena jumlahnya tidak banyak, akhirnya mereka hanya terpinggirkan. Karena bagaimanapun orang-orang Arius itu rata-rata fallahun, rata-rata para petani, bukan orang-orang terhormat, ya. Sampai pada waktunya akhirnya di zaman Adhimir Romawi ini, Herakli lah orang-orang Arisiyun yang berpemahaman bahwa Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan satu di antara tiga Tuhan, itu adalah orang-orang dekatnya Herakli. Jadi orang-orang yang sangat loyalis kepada Herakli adalah orang-orang Arisiyun, keturunan orang-orang Arisiyun. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal Arisiyin, kalau engkau berpaling wahai Herakli, kau yang akan menanggung dosanya orang-orang Arisiyun itu, pengikut Arius yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beragama Nasrani kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara secara singkat bagaimana risalah dakwah Rasul kepada Raja Romawi. Lalu apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini? Pertama, semangat Nabi SAW berikan hidayah kepada manusia, sampai-sampai Nabi SAW tidak peduli, ya, beliau surati semua para raja, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang tidak menerima kemudian memberikan hadiah, ada yang tidak menerima sampai membunuh delegasi. Itulah tantangan dakwah Nabi SAW. Tapi Rasul semangat berikan hidayah kepada manusia. Tentu yang dimaksud hidayah di sini hidayah irsyad. Adapun taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
pentingnya berdakwah, pentingnya kita berdakwah kepada orang lain. Setelah mendakwai diri sendiri dan keluarga, maka kita berdakwah kepada orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surah Al-Asr ini ada 4 sifat yang luar biasa yang kalau Anda dapati sempurnalah hidup Anda. Pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat sabar. Yang pertama dan yang kedua memperbaiki diri sendiri. Ilmu dan amal itu memperbaiki diri sendiri. Adapun dakwah dan sabar itu memperbaiki orang lain. Itulah seorang muslim. Orang yang bermanfaat seorang muslim itu alladzi yanfa'uhumun nas, alladzi yanfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi manusia. Karena dengan ilmu dan pengamalan memperbaiki diri sendiri, dan dakwah dengan kesabaran akan memperbaiki orang lain. Jadi baik diri dan baik orang, sempurna sifatnya. Maka penting menyebarkan dakwah kepada manusia, mengajak manusia ke dalam tauhid. Kemudian yang ketiga, hendaklah yang didakwahkan adalah dakwah tauhid. Makanya Nabi SAW mengingatkan soal tauhid di hadapan raja-raja termasuk Herakli. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an, agar kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, menunjukkan bahwa setiap dakwah para nabi itu berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid. Dan itulah awal dakwah para nabi, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian juga yang terakhir, karena juga waktu, bahwa Nabi SAW ketika mengutus surat, tidak sembarang orang yang diutus sebagai delegasi mengantar surat itu, tapi memilih yang terbaik, memilih yang ahli diplomasi. Bukan itu saja, memilih orang yang tampan supaya cara penerimaannya pun berbeda. Maka dipilihlah Dihyatul Kalbi sebagai delegasi surat Nabi SAW kepada pembesar Romawi, Herakli atau Kaisar. Inilah diantara kisah surat dakwah Rasul kepada Raja Romawi Herakli ataupun Kaisar. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura.